keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, mantap. Oke, hari ini kita mau beribadah. Sebelum kita mau beribadah, kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada untuk memuji-Mu, melayani-Mu Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau memujikan pujian. Sebelum itu kita bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap, yes. Kita mau pujikan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan
Yesus. Adik-adik masih semangat? Kita memujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sambil tepuk tangan kita memuji Tuhan. Pernah berubah, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Padamu hatiku percaya, Allah menerang kota kehidupan. Kita loncat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Kamu berkati Bapak, telinga kami yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami, agar firman yang kami dengar bisa tertanam di hati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhir dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kita jumpa lagi. Kita mau belajar tentang kebenaran firman. Sudah memuji Tuhan toh? Badannya sudah fresh kan? Sudah gerak-gerak? Oke. Kita akan belajar tentang penggembalaan. Lagi. Terus, penggembalaannya itu sama enggak ya sama yang minggu-minggu kemarin, minggu pertama sama minggu yang kedua? Apakah sama ataukah berbeda? Mari kita perhatikan sama-sama. Mungkin yang orang banyak tahu, wah gembala ini adalah gembala domba. Terus gembalanya siapa? Gembalanya Tuhan Yesus. Terus kita siapa? Kita adalah domba-dombanya. Gambaran secara umum seperti itu. Terus gembala ya apa karakternya? Oh gembala itu yang bawa tongkat. Terus domba-dombanya ada di belakang. Ngikuti gembalanya. Gembalanya ngomong, ayo masuk. Gembalanya akan masuk. Ayo keluar, makan di sana. Gembalanya akan mengikuti. Oke. Sekarang buka Alkitabnya dulu. Kita buka Mazmur pasal 23. Kita akan baca bareng-bareng ya. Kalian mengikuti Kak Eka. Siap? 2, 3. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Hari ini Kak Eka akan bagikan 2 poin. Hanya 2 poin saja. Poin yang pertama ada di ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan ya. Ia membaringkan aku di padang rumput, di padang yang berumput hijau. Bagi domba, padang rumput yang hijau adalah sesuatu yang luar biasa. Ibarat makanan, ini makanan yang sangat baik, ini makanan yang sangat enak. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tidak disesatkan, diarahkan ke jalan yang benar, luar biasa sekali. Tapi apa poin yang di sini yang mau Kak Eka berikan adalah Tuhan memberi kita apa yang kita butuhkan. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Apaan itu? Di ayat 2 tadi ngomong apa? Membaringkan aku di padang rumput hijau. Rumput hijau itu adalah kebutuhan dasar dari kambing, domba, itu adalah makanan favorit mereka. Coba mereka disuruh makan daging, gak bakal mau, walaupun mungkin akan dimakan, tapi tetap makanan dan kebutuhan sehari-harinya mereka seperti itu. Sama seperti kita, kita butuh makan, Tuhan pasti akan beri kita makan. Terus contoh, kalau seumpama nih, kalau Kak Eka pribadi posisinya lagi lapar, aduh, terus Kak Eka cuma punya uang 10.000 nih, uang 10.000 Kak Eka mau Kak Eka buat apa ya? Kak Eka buat beli jajan, beli snack, beli ciki, sama beli es krim mungkin, itu mengenyangkan gak ya? Kak Eka butuh itu gak ya? Itu sih kayaknya cuma pingin aja, itu bukan butuh. Oke, es krim maupun snack ciki itu enak di lidah, tapi tidak mengenyangkan kita, tidak memberikan, tidak memenuhi kebutuhan kita. Kita ini lapar, kita butuh makan. Tapi kalau Kak Eka pakai uang 10.000 itu untuk beli makan, berarti itu sudah tepat. Dan Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita itu. Tuhan memenuhi kebutuhan kita semuanya. Loh, tapi aku kan pengen ciki. Ya, itu nanti ada waktunya sendiri. Terus poin yang kedua adalah Tuhan memberikan kita pertolongan. Pertolongan, perlindungan, penyertaan.
Kita baca di ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Siapa yang beserta kita? Tuhan. Oke. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi tenang nih. Kita nggak perlu khawatir. Kak Eka kasih contoh lagi nih. Kak Eka dulu itu kalau waktu kecil, Kak Eka takut kalau ditinggal sendirian sama orang tua Kak Eka. Takut karena kadang-kadang nih di tempat rumah Kak Eka dahulu sering sekali mati lampu. Lah, kalau sudah malam mati lampu, Kak Eka nggak tahu di mana tempatnya lilin. Otomatis Kak Eka akan diem ketakutan. Terus tiba-tiba orang tua Kak Eka datang cari no lilin. Wah, di situ hati Kak Eka tenang. Sama seperti Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita nggak perlu takut. Karena apa? Tuhan yang memberi kita perlindungan, Tuhan yang memberi kita pertolongan dan penyertaan yang luar biasa. Terus kita buka lagi nih di Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5b dan ayat 6. Kita baca mulai dari kata karena. Oke, sudah ya? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu Tuhan sendiri yang ngomong. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan penolong kita. Penolong yang tepat waktu. Oke, dari 2 poin barusan kita sudah belajar dengan mudah. Kita belajar dengan luar biasanya, kita tahu bahwa Tuhan yang kita butuhkan. Apapun itu Tuhan pasti sediakan. Terus selalu Tuhan itu memberikan perlindungannya yang luar biasa dan ajaib. Jangan khawatir kalau seumpama sewaktu-waktu kita, ya ampun Tuhan, nilaiku ini lu jelek Tuhan, tulungan aku po Tuhan. Kasih ono guruku hikmat supaya nilaiku dibuat bagus. Hah, bener gak kayak gitu doanya? Ya betul, itu salah. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Belajar dengan baik. Sebelum belajar pun kita berdoa, minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan supaya kita dibuat mudah untuk mengerti apa yang kita pelajari. Oke, sekarang kita buka satu ayat lagi. Kita buka di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi lah. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah ayat ini sudah terpenuhi? Sudah. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita? Sudah. Terus kita ngapain sekarang? Cuma menikmati karena kita sudah ditebus? Bukan, tapi kita juga harus memenuhi panggilan-panggilan Tuhan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya sama Tuhan. Kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita. Dan kita harus tetap rajin membaca Alkitab. Oke, di Yohanes pasal 10 tadi itu adalah ayat hafalannya. Jangan lupa dihafalin ya. Sekarang kita tutup Alkitabnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman yang singkat ini Tuhan. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan masuk ke dalam hati kami. Kami semakin tahu, kami semakin sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan perlindungan, penyertaan yang luar biasa terhadap kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah dari berkat ini Tuhan kami juga bisa sharing, kami bisa berbagi terhadap orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tutup bungkus firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
di penghujung ibadah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya di rumah dan juga menghafalkan ayat hafalan. Dan juga kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja. Atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pogo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, mari kita satukan hati, kita mau memujikan pujian terima kasih Tuhan. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Kak Eka. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan. Mungkin di tempat kami ada yang hujan, ada yang cerah, ada yang badai, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan kami masih bisa beribadah online dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah itu semua menjadi dupa yang harum dan menyenangkan Kau ya Bapa. Dan biarlah dari benih firman yang sudah kami terima tadi Tuhan, itu menjadi benih yang baik, yang tertanam dan berbuah di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, biarlah penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu senantiasa ada atas keluarga kami, atas gereja kami, atas kakak sekolah minggu kami, semuanya Tuhan. Kau berkati orang tua kami, pekerjaannya Tuhan, Kau berkati sekolah kami, semua kebutuhan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami minggu depan di ibadah online Tuhan. Dan kami tetap berharap Bapa, kami bisa segera ibadah offline ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan di rumah. Setiap mau berpergian jangan lupa untuk cuci tangan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.